gitu. Langsung aja ngobrol ya, nggak apa-apa lah. Ngobrol. Kenapa sampai Taiwan? Oh, dulunya saya ke Taiwan itu tahun 2008. Waktu itu memang usaha lagi susah lah gitu. Terpaksa saya jadi TKI lah Taiwan. Tapi tak disangka-sangka sampai 12 tahun saya ke Taiwan. Padahal dulunya itu pengennya satu kontrak aja 3 tahun. 3 tahun doang. Cuma merasa tak betah mungkin ya. Ya mungkin karena satu karena kondisi juga sih. Kondisi 3 tahun itu menurut saya belum punya apa-apa lah kalau ke Taiwan 3 tahun itu. Karena dulu kan gajinya UMR-nya masih kecil. Iya. Tahun 2008 itu UMR-nya paling masih dulu itu masih 21 kalau nggak salah. 21.000. 28 tuh. Kalau uang rupiahnya sekitar dulu itu kursnya cuma 280. Berapa itu berarti? Ya paling 8 jutaan. 8 jutaan. Jadinya kurang. Aku pulang tuh 3 tahun 2011 aku pulang 2011. Pulang-pulang saya di rumah 3 bulan. Lopan saya, bos saya yang dari Taiwan itu nelpon saya kembali. Suruh kembali lagi. Katanya tanya tuh sibuk apa di rumah. Saya bilang cuma bantu orang tua. Jadi rencana pulang itu tadinya niatnya nggak mau balik lagi. Nggak mau balik lagi pulang karena ya orang tua juga udah mulai merintis lah. Usaha kayak tambak udang kayak gitu, terus sawah, bawang merah. Nah, tapi kan berhubung pas itu belum sempat itu makanya usaha masih merintis belum sibuk lah, belum sibuk jadinya saya terpaksa saya berangkat lagi tuh. Bos saya yang dari Taiwan itu nelpon lagi. Berangkat tuh calling visa, saya cuma 40 hari terbang lagi ke Taiwan. Ya 12 tahun itu satu pabrik di situ terus. Pabrik terus. Pabrik tekstil. Nggak pindah-pindah itu? Nggak pernah pindah. Emang pabrik apa sih? Pabrik tekstil dulunya. Tekstil. Kalau kerjanya gimana? Kerjanya itu 12 jam wajib. 12 jam wajib. Jadi lembur 4 jam, kerja normal itu 8 jam. Bagian ya kayak ngurusin mesin lah, bagian mesin. Bagian mesin tuh ya bagian yang bikin kain dari benang jadi kain kayak gitu. Nah tadinya saya juga mikir gini, kesempatan lah ngomong di Taiwan tuh. Kemarin ya tahun kemarin belum ya mungkin mikirnya ya paling masih dikit lah tabungan, belum punya apa-apa kan, cuma balik modal doang gitu kan. Berangkat lagi itu mulai tuh nabung. Ya tidak kayak ya namanya orang Jawa, orang desa kan pasti nggak kayak tanah kayak gitu kan buat investasi dan ke depannya. Ya, kebetulan di situ adik saya tuh minta suruh berangkat. Pengen ke Taiwan juga. Nah, saya bantu tuh di situ. Ya buat bantu supaya jangan saya sendiri lah yang bantu orang tua. Iya, satu pabrik itu adik. Beda pabrik. Tapi satu agensi sama aku. Satu agensi tuh. Ya calling tuh sama agen saya. Iya. Carilah lowongan katanya ada tuh mas. Kalau mau pabrik apa mbak? Kata agen saya kan. Saya tanya kayak gitu ke dia kan. Bersepeda coba. Ya saya tanya lemburannya ada nggak? Iya. Kata dia ada 4 jam wajib kayak pabrik kamu kok. Oh ya udah masuk ke situ aja. Iya. Itu. Tapi pakai sepeda tuh adik. Ya bersepeda. Iya. Ada liburannya banyak berarti. Lumayan sih 4 jam wajib. Selama di Taiwan menurut sampean? Selama di Taiwan pengalaman paling menarik apa? 12 tahun yang saya jalani itu ya pengalaman yang menarik itu waktu pabrik ngadain tour itu dari buruh bulan 1 itu kayak awal itu tahun 2010 awal mulai tour tuh. Iya tuh. Setiap 1 tahun sekali. Jadi kita kan kalau hari buruh biasanya kalau di Jakarta atau di Indonesia itu biasanya kan kita dapat uang tunjangan kan. Katakanlah kayak lebaran kita dapat THR gitu kan. Kalau sana kita juga dapat tuh hari buruh cuma diganti sama buat tour tuh gratis.
tur gratis. Tur gratis, kita dikasih makan tiga kali Bukan yang biasa kan hari buruh kan dapat iya kan tunjangan kan ya. tunjangan dari buruh itu dapat tunjangan. Cuman digantinya liburan gitu. Liburan gantinya sama bos saya. Liburan itu udah mulai kerasan saya, udah mulai betah. Itu kayak menarik, jadi kita tahu, Taiwan indah juga, di mana-mana kita ke Taipei. Waktu itu awal-awal ke Kaohsiung. Waktu awal itu saya dari Changhua ke Kaohsiung, perjalanan naik bis sekitar 4 jam lah. Di situ udah mulai kayak Ancol lah gitu lah wahannya. Iya, kehidupan kayak gitu ya. Kehidupan. Itu mulai itu. Saya itu 2 hari 2 malam liburan. Telepon saya emang bilang sih bos saya yang di Taiwan itu bilang, kalian mau dikasih tunjangan cuma 1.000 NT setiap orang apa tur 2 hari 2 malam gratis buat kalian. Ya kami maunya tur dong. Apa uang 1.000 ya enggak? Dengan tur kita loh kalau 1.000 ke sana juga lebih dari 1.000 belum makannya belum itu. Terus selama di kontrak pertama nih ya, sampai kan kontrak pertama 3 tahun kan. Selama 3 tahun itu berapa jutanya sih yang kalian sampai kumpulan itu hasilnya itu? Hasilnya nggak bisa kita ngitung ya. Pokoknya kalau orang rumah itu katakanlah pas kita tanggal 10 tuh gajian kan gajian 10 berarti ya. Itu tanggal 8 tanggal 9 orang rumah kadang suka nanya itu udah gajian belum gini nanya itu. Ya kalau butuh ya kita kirim aja ke rumah. Terus saya sendiri juga nggak nyatet tuh berapa. Ya maksudnya bulan ini saya kirim sekian gitu. Ya udah kirim aja udah. Kan dulu juga orang tua juga bantu kan buat berangkat ke Taiwan itu. Modalin gitu ya, intinya bales gitulah. Gaji sebulan dapat berapa sampai? Dulu 8 pertama awal-awal, tapi sekarang udah naik ada tunjangan juga. Ya hampir 15 udah ada. 15 juta. Udah sama lembur itu. Udah sama lembur. Terus kalau di mungkin orang di Indonesia kan ada THR tuh lebaran. Terus kalau Taiwan sendiri kan ada itu konian kan? Ada. Dapat berapa tuh? Imlek itu kan. Imlek itu kalau masing-masing pabrik sih. Biasanya kalau pabrik yang lopan bos itu memandang kita dari segi katakanlah kayak pengabdian kita. Katakanlah kamu di sini berapa tahun, maka kamu 2 tahun, 3 tahun atau 4 tahun atau lebih dari 5 tahun, 6 tahun itu ya. Itu biasanya lebih gede. Ada tingkat-tingkatannya. Terakhir sampai dapat berapa koin terakhir? Kemarin dapat 12.000. 12.000. Jadi kalau awal nih pemula masih 2.000. Masih 2.000 itu ntar naik tuh. Terus kalau udah jadi jabatan tuh, jabatan lagi baru 5.000. Terus naik lagi 5.000 lagi. Habis itu kan kemungkinan bertambah tuh pegawai bertambah banyak kan. Otomatis juga mungkin agak rendah juga kayak gitu. Yang motor juga sih sebenarnya. Kontrol itu dikasih 2.000. Totalnya itu 12. Selama kerja di pabrik sampai pernah kan mengalami kecelakaan apa gitu kan, banyak nih cerita-cerita yang TKI hilangnya masih ada yang kecelakaan apa gitu, pernah nggak? Kalau kecelakaan fatal sih nggak pernah ya, sampai fatal gitu. Tapi kalau sampai terkilir atau kena itu tangan kena pisau kayak gitu. Pisau buat itu motong kain, ada buat gunting juga, kena gunting juga sering ya. Itu mah biasa lah kalau kayak gitu. Tapi kalau sampai fatal semua itu ya jangan sampai kayak gitu. Iya jangan sampai. Terus berarti sekarang sampai setelah 12 tahun memutuskan untuk pulang ke Indonesia gitu ya. Emang rencana udah siap sampai bukakan usaha di Indonesia? Kalau rencana pulang itu usaha saya udah siapnya gini, bosnya. Masa sih kita umur semakin tua, masa mau hidup di perantauan terus? Ya enggak? Ya benar. Paling enggak kita haruslah punya invest. Punya dulunya kita hasil dari Taiwan kita tabungin atau beli apa.
kalau biasanya itu tempat-tempat itu beda-beda, lain daerah itu lain usaha biasanya. Kalau tempat saya kan saya kebetulan orang Brebes. Orang Brebes kebanyakan kalau tempat saya kan Pantura dekat Laut Utara tuh. Laut Utara itu biasanya kan kalau itu kayak tambak udang, tambak ikan kayak gitu kan. Ya mungkin terjunnya di situ. Terus kalau ada sisa-sisa modal paling terjunnya ke bawang merah kayak gitu. Terus itu. Ya kalau usaha ada lah, kayak apa udang, tambak udang itu ada buat kesibukan. Sampai sendiri berarti sampai sekarang belum nikah berarti ya? Belum. Karena tuh di Taiwan tuh. Kan banyak nih ya, yang Taiwan kan banyak tuh yang nikah Taiwan, kan? Kenapa tuh sampai? Kan banyak tuh TKI, TKW juga gitu. Saya nggak pengen tuh kalau nikah di Taiwan, karena apa? Orang tua itu udah menganjurkan gini, kamu itu masih punya orang tua, ngapain kamu nikah di Taiwan? Kalau mau nikah ya pulang aja di Indonesia. Itu tak disaksiin secara langsung sama orang tua. Tapi kalau emang sih secara agama sah, ya enggak. Tapi secara negara belum diakui itu kalau nikah di Taiwan. Belum diakui, kan kita belum punya buku nikahnya. Benar. Tapi kalau secara agama emang sah, katakanlah di sana mau hidup bareng, katakanlah satu kamar, kan udah sah secara agama. Ya tapi orang tua itu menghadirkan gini, pokoknya kamu kalau ketemu jodoh, entah itu di Taiwan atau di Indonesia, kalau mau nikah ya di rumah, karena masih punya orang tua. Benar. Ya banyak sih kalau cerita-cerita di sana itu, kayak teman saya ya nikah sama orang ini orang itu pada nikah kan, terus saksi itu diajak tuh ke penghulu kayak itu, nyawa apa namanya, nyawa gedung kayak itu, gedung kayak gitu, di booking kayak gitu kan, habis sekian ya emang sah, menurut saya sah. Itu kan ada saksinya, terus ada saksi pertama, saksi kedua dari pihak, terus video call sama orang tua, itu emang sah. Cuma kan secara negara Indonesia, dia itu mereka itu belum punya buku nikah. Mendingan nikah di Indonesia aja lah, kalau di Taiwan. Benar. Pokoknya ke Taiwan itu tujuan kita itu memperbaiki ekonomi yang di Indonesia. Tujuan kita termasuk keluarga kita masing-masing. Kan banyak tuh ya istilahnya TKI yang ke luar negeri kan. Akhirnya kan apa namanya, sering libur apa gitu kan. Kalau sampai kalau libur gitu kemana tuh? Kalau biasanya kalau liburnya, lihat libur apa dulu, libur Konian, Imlek apa libur hari biasa? Kan setiap Sabtu Minggu libur ya. Kan libur lah. Tapi kalau Sabtu sih lembur, nggak libur, masuk gitu. Sabtu masuk. Liburnya cuma Minggu doang lah. Minggu libur, dan Minggu pasti wajib tuh mau libur. Wajib setiap Minggu tuh. Jadi kalau setiap Minggu libur, ya kita kan tekstil itu kan kerja 12 jam wajib, 2 shift. Kita lihat tuh, kalau pas pagi kan otomatis jam 8 malam kita udah pulang kan. Udah pulang, kita gantian shift pagi tuh masuk, besokannya kan malam minggu kita pulang tuh malam minggu. Ya terserah, kalau kamu ingin keluar silakan. Berarti kalau tempat tinggal mes di luar pabrik berarti ya? Di luar pabrik. Tinggalin di luar pabrik, dekat ada yang satu pabrik juga ada, di luar pabrik juga ada, cuma lebih enak di luar pabrik. Jadinya kita mau keluar kemana itu nggak ada yang, ya intinya nggak ada yang ngawasi kayak gitu, terus nggak ada yang ngatur lah. Enaknya di situ, cuma namanya kita orang Indonesia harus ya intinya juga harus inilah, maksudnya taat juga peraturan sana. Jangan keluar malam untuk keluar kemana nggak jelas, tiba-tiba mabok ini itu, katanya ujungnya polisi. Pasti kan kalau kita kena hukum pasti pulang Indo, dideportasi. Makanya itu sering sih kayak gitu, maksudnya keluar malam tuh naik sepeda listrik tuh, naik sepeda kemana, di rumah kok ketangkep itu nggak dipulangin, gitu nggak terima. Langsung pulangin lah gitu ya? Langsung dipulangin. Kalau kita mabuk di Taiwan langsung dipulangin. Berarti kita juga di sana emang tertib, Taiwan itu lumayan tertib lah. Kamu nggak pengen ke Taiwan?
kan baru pulang. baru pulang. Kita kan baru pulang Ya, ini Taiwan. inspirasi berarti ya. Iya, cari inspirasi kan sampai kan istilah lebih lama lah gitu ya. Tahu lah kita Taiwan gimana perjuangannya, mungkin lebih kerasa gitu sama perjuangan itu 12 tahun gitu ya. Otomatis wah banyak cerita ada sampai, makanya saya pengen tahu cerita-cerita sampai gitu ya. Susah, senangnya, sedihnya gitu di Taiwan itu gimana itu kan. Terus senangnya itu Ya kalau susah senangnya sih lebih banyak susahnya menurut saya. Kalau susahnya malah lebih banyak karena bekerja 12 jam udah istirahatnya kurang banget istirahatnya itu. Emang sih kita nggak mungkin lah kalau kita kerja jam kerja kita banyak, otomatis juga uang kita banyak. Itu pasti. Terus kenapa sampai 12 tahun ini kan kontrak kan, satu kontrak kan 3 tahun kan? Kenapa nggak pengen pindah pabrik gitu, cari pengalaman yang lain gitu? Kenapa kan? Nih, ini buat teman-teman semua ya, inspirasi ya. Kita kalau pindah-pindah pabrik itu nggak mungkin, ya kebanyakan itu nggak membawa hasil. Kenapa? Kita proses awal lagi kita finish 3 tahun katakanlah pabrik tekstil, udah finish nih, kita pulang Indonesia, terus proses lagi pindah pabrik lagi. Nah di situ itu kita adaptasi lagi, biaya lagi, kena potongan lagi, gede lagi. Kita intinya ngawalin lagi dari awal kembali, adaptasi lagi kerjaannya. Terus kan ada potongan lagi juga 10 bulan itu. Makanya lebih baik kalau cocok pabriknya itu satu kali aja. Jadi kita bisa nego tentang gaji kita sama bos butuh kita, otomatis kita juga harus, intinya ya bukan, kalau orang Indonesia bilang itu bandrol ya, itu jual harga. Kita harus bisa ngomong tuh, bos butuh kita juga butuh uang, ya udah berani nggak bayar sekian, kalau nggak berani ya udah nggak usah ambil, kita ambilnya orang lain. Tapi kan kalau bos pasti tahu kerjaan kita kerja seperti apa gitu. Sampai orang ini banget ya bos, saya sampai percaya. Iya kayak gitu. Lebih baik jangan pindah-pindah. Kalau nggak pindah-pindah kan biasanya tuh pabrik kalau yang bagus tuh ada tambahan, gaji dinaikin, itu pasti. Biasanya cuma dikasih 20, katakanlah 30, itu biasanya dilebihin sampai 40. 40? Iya. 40.000? Iya. Berarti uang ininya berapa tuh? Kalau 40.000 ya hampir tuh 20 juta. 20 juta? Wih. Ya ada yang 40 juga kan. 20 juta ya. Sampai ngirim itu berapa sekali ngirim? Kalau yang sering sih setiap bulan 15. Wajib 15 juta iya. Ngirim. Sekarang ini ya kontrak yang ke 6 tahun ini loh. 6 tahun saya selalu kirim 15. Hampir setiap bulan. Setiap bulan buat orang tua itu. Sampai berapa bersaudara sih? Ada 5 bersaudara lah. Sampai yang pertama. Yang pertama berarti yang kedua? Yang kedua di Indonesia perempuan. Yang ketiga di Taiwan, di pabrik sepeda itu. Yang keempat? Ya sama di situ juga. Sama barang itu, dari kakak itu. Iya. 3, 4 berarti barang. Yang kelima berarti? Yang kelima masih kecil lah. Masih sekolah SMA kelas 1. Berarti 3-tiganya di Taiwan ya? Beres, sukses. Amin, kamu sukses. Namanya manusia itu juga butuh punya kebutuhan juga. Iya benar. Kalau sukses sekarang intinya gini, kita merantau kemana aja, bahkan ke Malaysia pun walaupun gaji kecil. Kalau kita bisa memanage uang, kita intinya kita bisa, ya kalau orang Jawa ngomong irit, lebih ngirit lah. Kita lebih ngirit, jangan kita diatur uang, tapi kita harus bisa mengatur uang. Pasti insya Allah dapat lah hasil di Indonesia. Jangan mentang-mentang gaji gede ya. Iya, tiap bulan langsung habis, gaji langsung habis. Kemana nggak jelas, pulang-pulang nggak punya apa. Banyak tuh yang kayak gitu. Berarti sampai sekarang pulang, tapi adik berarti masih di Taiwan. Masih Taiwan. Masih. Kalau ya sebenarnya sih kangen juga. Dibilang kalau Taiwan maksudnya pulang nih 12 tahun, ntar kangen ya. Tapi saya 12 tahun itu nggak pernah nyambung
pernah nyambung. nggak pernah 3 tahun pasti pulang. Oh berarti 3 tahun baru pulang, 3 tahun pulang gitu. 3 tahun pulang nih, ntar lihat kondisi di rumah, usaha gimana. Kalau usaha mungkin lancar, saya juga nggak ada kepikiran suruh balik lagi enggak. Tapi kalau ke usaha di rumahnya udah maksudnya kayak susah kembali gitu ya, ya tahu sendiri lah Jakarta Indonesia kayak seperti apa ya enggak. Makanya itu jadinya pulang usaha lagi susah lagi, ntar Nopan tuh nelpon pasti kayak gitu, mau enggak kamu kesini lagi kayak gitu, mau enggak kamu berangkat lagi, ini butuh maksudnya orang kurang gini kurang orang, kerja udah mulai banyak kan, intinya kurang pegawai lah. Sampai ya selama di Taiwan tuh titik paling rendah kan ada setiap kampus itu kan titik yang paling rendah gitu, yang paling menyedihkan, paling menyakitkan tuh saat seperti apa di Taiwan tuh ada nggak? Kalau titik paling rendah itu titik paling rendahnya seperti gimana? Ya kan ada yang katakanlah kayak malas kerja atau ngedrop atau gimana? Dimarahin bos gitu. Oh. Pernah pikiran sampai HP yang kabur gitu. Kan sering tuh ada tuh kan ya. Iya. Banyak yang kabur gitu kan. Pernah nih cerita seperti ini nih, titik yang paling rendah. Jadi saya kan di tekstil. Nah, di tekstil itu kami itu kayak bermasalah itu kain. Jadi hasil produksi kami itu bermasalah, dikirim tuh ke Vietnam. Kirim Vietnam. Ke Vietnam. Habis itu balik lagi itu kain. Nggak terima Vietnam sana. Pulangin lagi dulu ke Taiwan. Itu waktu itu 20 ton atau berapa. Itu titik paling katakanlah paling terendah. Semuanya dimarahin semua. Bahkan orang Indo semuanya, orang Taiwan semuanya dikumpul dimarahin semua. Katanya sampai bilang gini, apa kalian mau saya bayar dengan kain nggak dengan uang? Itu titik paling bagi saya. Nah, kami orang itu dibayar sama kain, mau jual kemana? Itu loh kain rusak, ya enggak? Yang lebih menyedihkan lagi, kain itu kalau udah dikirim ke Vietnam, dibalikin ke Taiwan lagi, dijual di Taiwan itu nggak laku. Semuanya di stempel, intinya rusak semua gitu. Ada stempelnya semua. Rusak dikit orangnya? Rusak dikit sebenarnya mah. Tapi udah langsung di stempel itu udah kayak WHO, udah masuk situ, pos stempel situ tuh udah kayak kain nggak layak jual lah. Jual di Taiwan pun nggak laku. Di situ itu paling mungkin pengalaman paling titik terendah. Itu tahun 2019 akhir tuh. Kira-kira nih pesan-pesan yang sedang berjuang di Taiwan nih, apa pesan-pesan sampai nih? Pesan-pesan saya yang lagi berjuang di Taiwan nih, satu, udahlah jangan sering-sering main-main kalau libur tuh. Maksudnya ya harus jaga image maksudnya image dalam arti keuangan tuh. Harus benar-benar mau bisa mengatur keuangannya, kalau bisa harus nabung tuh pesannya. Yang kedua, kan sekarang lagi pandemi COVID tuh, ya harus selalu lah pakai masker, karena di sana itu kalau nggak pakai masker ketahuan dendanya itu 15.000. 15.000 berapa itu 15.000? Kalau uang Indo ya sekitar 7-8 lah. Sekarang loh 7 juta sampai 8 juta. Bayangin tuh guys, nggak pakai masker aja 8 juta didenda. Iya, makanya itu. Terus hindari kumpul-kumpul. Berkumpul-kumpul itu mendingan dihindari dulu. Takutnya ya kayak gitu kan, kalau namanya polisi kan, kita lagi kumpul-kumpul nih nggak tahu tiba-tiba ada polisi itu gerbek kita, kekuatan banyak kita nggak bisa lari kemana-mana. Itu udah dikepung semua polisi itu juga kena, enggak, pokoknya lebih dari 6 orang itu kena. Itu dendanya lebih dahsyat juga itu, 200 ribu itu. Kalau kami itu ambil 100 malah lebih tuh 100 juta dendanya itu. Makanya itulah, mendingan kalau libur ya istirahat di mes, benar-benar istirahat total. Karena apa? Kita ke Taiwan tuh tujuannya apa? Kerja cari uang, sukses udah pulang ke Indonesia usaha. Tuh pesannya itu. Nih ya, kan kata orang-orang Taiwan itu sahdu gitu. Menurut sampai sendiri gimana tuh tentang Taiwan? Kata siapa? Banyak gitu, orang-orang tuh Taiwan itu sahdu gitu. Menurut sampai gimana? Ya sebenarnya sih apa ya, mungkin itu definisi orang, nggak semuanya orang deh. Kebanyakan Kebanyakan kayak gitu. Satu dalam arti ya kemungkinan gini,
kan kebanyakan di sana kan cowok cewek ada. Taiwan tuh semuanya jauh dari orang tua, dari keluarga, dari anak, dari istri, dari suami, ya enggak? Iya. Kemungkinan dari situ juga ada tuh timbul rasa ya namanya orang ya itu kan kebutuhan ya enggak? Ya kemungkinan di situ. Jadi kita ketemu nih pergaulan gara-gara dikenalin temen lah atau apa ya kan, itu ujung-ujungnya kata timbul lah itu kata Taiwan satu ketemu di warung Indo, katakanlah makan bareng nih di warung Indo Indonesia kan, makanya makan apa bakso atau makan apa gitu, tiba-tiba kenalan, bisa teleponan, bisa chatan, ujung-ujungnya apa ya ujungnya pacaran kayak gitu jalan tuh. Ya kalau udah itu ya paling mikirnya oh satu kayak gitu, ketahuan tuh satu kayak gitu. Kemungkinan kayak gitu, kemungkinan ya itu kan definisi orang-orang aja ya, tapi sebenarnya juga yang baik-baik juga banyak kok Taiwan kok yang baik-baik kok. Maksudnya yang kerja ya kerja, waktunya rehat, kita keluar juga sewajarnya aja. Pokoknya hindari tuh kayak pergaulan bebas kayak diskotik kayak gitu itu jangan sering-sering kayak gitu lah. Ntar ujung-ujungnya rusak kalian itu semua. Bener. Sama kan sama di pabrik atau di Taiwan pernah mengalami keributan gitu, ribut atau berantem sama teman sendiri gitu. Kalau sampai berantem sih enggak, tapi kalau cekcok sering, apalagi sama orang Taiwan yang langsung cekcok. Kalinia. Dulunya nggak tahu itu kalinia itu apa artinya. Ya kayak Indonesia mungkin kayak bangsat kayak gitu kan. Kalinia. Kasar itu. Oh ya itu udah biasa lah, hal biasa kalau di pekerjaan itu cekcok hal biasa. Karena apa? Selama kita kerja dengan benar, terus disuruh katakanlah yang nggak masuk akal, contoh nih suruh nggak masuk akal kayak gini, katakanlah ini barang berat nih 50 kilo atau 60 kilo, kita suruh ngangkat sendiri pakai tenaga, itu kan udah nggak kuat. Sedangkan namanya pabrik itu ada alat bantu kayak alat berat itu, power forklift itu, kenapa nggak pakai itu? Ngapain suruh pakai itu kan nggak masuk akal. Nggak debat tuh sama orang Taiwan. Kan ini loh, aku nggak tahu itu apa artinya kan ini, ya enggak. Saya tak bilangin, ini loh kamu sendiri aja nggak kuat, apalagi saya. Ya, katakanlah yang masih suruh angkat pakai badan sendiri. Pakai badan sendiri, gila pak. Kalau kamu kuat baru aku tak angkat, kamu sendiri aja nggak kuat kok nyuruh aku. Itu kan ya lucu. Itu mandornya itu. Sering kayak gitu, makanya kalau cekcok mah nggak apa-apa, ya paling jangan main tangan. Satunya itu kalau kita udah main tangan, terus dia ada lapor nih karena kepolisian, kita pasti dideportasi kalau masalah hukum Taiwan itu. Terus sampai sering dimarahin tuh gimana perasaannya? Kalau dimarahin sih enggak, yang penting kita kalau apa ya dimarahin, kalau kita salah ya salah aja nggak apa-apa, yang penting jangan diulangi lagi gitu aja. Apalagi orang Taiwan kalau kita salah nih sebelum dia marah kita udah ngelakuin kesalahan saya, maksudnya kita mengakuin tuh kesalahan saya apa gitu. Makanya malah lebih atau bilang mekuansi itu artinya ya kayak nggak ada masalah, udah nggak apa-apa kayak gitu. Malah dia itu menyadari yang penting jangan diulangi lagi kayak gitu. Ya udah paling segitu videonya. Ya udah, terima kasih guys, kalau yang nonton ya jangan lupa subscribe, like, comment. Oke, thank you, bye bye. Thank you, bye bye.